Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai macam-macam kelompok dan aspek psikologis kelompok, yang dimana beranggotakan ada Vina, ada Pipi, ada Sinta, Seni, Elsa, Alif, dan Lola. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kelompok. Kelompok merupakan satu gambaran umum tentang orang-orang dalam satu kesatuan sosial yang di dalamnya terdapat interaksi yang intensif dan memiliki tujuan bersama. Mardikanto mendefinisikan kelompok sebagai himpunan yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki ikatan yang nyata. Ini berarti bahwa anggota kelompok saling berhubungan satu sama lain dalam cara yang jelas dan nyata. Ikatan ini bisa berupa persahabatan, hubungan kerja, atau kepentingan bersama. Yang kedua, memiliki interaksi dan interrelasi sesama anggotanya. Anggota kelompok berinteraksi satu sama lain secara rutin. Mereka berkomunikasi, berbagi ide, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi ini menjaga kelompok tetap hidup dan dinamis. Yang ketiga, memiliki struktur dan pembagian tugas yang jelas. Setiap kelompok yang efektif memiliki struktur tertentu. Ini bisa berupa peran dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk setiap anggota. Struktur ini membantu kelompok bekerja secara efisien dan mencapai tujuan mereka. Yang keempat, memiliki kaidah-kaidah atau norma tertentu yang disepakati bersama. Norma adalah aturan atau pedoman yang diikuti oleh anggota kelompok. Mereka membantu dalam kelompok. Norma bisa berupa aturan tertulis atau tidak tertulis yang dipahami dan diterima oleh semua anggota kelompok. Yang kelima, memiliki keinginan dan tujuan bersama. Ini adalah tujuan atau aspirasi yang ingin dicapai oleh kelompok. Tujuan bersama ini sering menjadi alasan mengapa kelompok dibentuk dan menjadi pendorong bagi anggota kelompok untuk bekerja sama. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kelompok. Nah, macam-macam kelompok itu adalah yang terjadi antara tidak satu orang. Nah, macam-macam kelompok itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada kelompok primer. Nah, kelompok primer itu adalah sekelompok di mana anggotanya itu memiliki interaksi langsung. Nah, apa sih kelompok primer itu? Membentuk ikatan yang erat dan bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ciri-ciri kelompok primer itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, jumlah anggotanya itu tidak terlalu banyak. Yang kedua itu anggotanya berasal dari latar belakang yang sama. Lalu yang ketiga itu anggota memiliki kepentingan pribadi yang terbatas. Maksudnya itu dalam anggota kelompok primer biasanya memiliki kepentingan yang fokus pada tujuan yang sama gitu. Tapi mereka mungkin memiliki tujuan yang sama atau kepentingan yang sama seperti memecahkan masalah atau kepentingan yang lain. Tetapi fokus ini tuh tetap terbatas pada lingkup kegiatan dan tujuan kelompok primer tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada anggota memiliki minat yang sama. Lalu tidak ada formalitas dalam kepemimpinan dan keanggotaan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa dalam kelompok primer tidak ada struktur formal yang ketat dalam hal kepemimpinan gitu. Mungkin figur otoratif tuh dalam kelompok itu pasti ada.
tapi tidak ada peraturan formal atau proses seleksi resmi untuk menentukan kepemimpinan atau keanggotaan dalam anggota kelompok primer ini. Lalu selanjutnya ada penugasan yang dilakukan secara sukarela. Nah, ini tuh menekankan bahwa anggota kelompok primer biasanya melakukan tugas atau aktivitas kelompok secara sukarela. Lalu contoh kelompok anggota primer itu meliputi keluarga, kelompok bermain, persahabatan, dan kelompok belajar. Nah, kelompok ini tuh disebut primer karena anggotanya berasal dari lingkungan pertama dan memiliki hubungan yang erat gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada kelompok sekunder. Nah, kelompok sekunder ini tuh adalah kelompok di mana hubungan antar anggota itu bersifat tidak langsung gitu. Jadi tidak lebih formal, jadi informal aja. Lalu yang di kelompok sekunder ini tuh pertemuannya tuh hanya terjadi pada waktu tertentu aja. Nah, kelompok sekunder itu memiliki pemimpin, aturan, dan struktur yang mengatur interaksi anggotanya gitu. Nah, contoh lainnya mungkin seperti kelompok kelas, terus perkumpulan, atau klub-klub yang ada anggota pemimpinnya. Terus seperti partai politik dan kelompok profesi. Nah, untuk macam-macam selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya materi akan saya paparkan yang dimana nomor 2 ini kelompok psikologis dan kelompok sosial. Nah, kelompok psikologis ini mencakup kelompok kejiwaan yang dimana merupakan kelompok yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Bersifat informal dalam arti hampir tidak mempunyai aturan, dan bila ada aturan maka aturan itu bersifat sementara. Lalu yang kedua, keanggotaan bersifat sukarela dan biasanya sangat homogen. Lalu yang ketiga, jumlah anggotanya sedikit, umumnya 1, 2, sampai dengan 4. Tujuannya adalah untuk memuaskan kebutuhan emosional para anggotanya, namun tujuan ini biasanya tidak dirumuskan dengan anggota lainnya. Namun tujuan ini biasanya dirumuskan dengan jelas, tapi muncul karena adanya perasaan memiliki tujuan bersama. Lalu anggotanya mempunyai hubungan pribadi yang mendalam, contohnya seperti geng ya. Nah, namun kelompok ini juga dapat terbentuk dari kalangan orang dewasa seperti istri yang dititipkan suaminya untuk bertugas di lokasi lain, pelajar internasional, dan personel perusahaan yang menjalin ikatan kuat karena mengalami nasib yang sama. Contohnya mungkin kayak ini ya, kalau misalkan kita lihat orang yang kerja di luar negeri itu, nah contohnya itu seperti TKW. Nah, baik, selanjutnya ada kelompok sosial atau dipandang sebagai kebalikan dari kelompok psikologis, yang dimana kelompok ini mempunyai ciri yaitu keanggotaannya dapat bersifat sukarela atau tidak sukarela karena anggota dapat ditunjuk atau mewakili organisasi tertentu. Lalu para anggota berbeda-beda dalam usia, posisi, dan pekerjaan. Lalu anggota menetapkan tujuan tertentu dan biasanya bersifat sosial. Yang keempat, kegiatannya bisa terfokus pada tugas atau pada pemecahan masalah. Nah, perbedaan antara kelompok jiwa dan kelompok sosial tidak selalu jelas. Suatu kelompok psikologis dapat berkembang menjadi kelompok sosial dan sebaliknya. Lalu proses kelompok jiwa ini juga terjadi dalam psikoterapi kelompok ketika dorongan dan dukungan terapis tidak hanya memotivasi pasien untuk melakukan tugas yang diberikan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang permisif. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu poin 3. Nah, poin 3 itu ada in-group dan out-group. Nah, in-group dan out-group tuh merujuk pada konsep di mana sosiologi yang menggambarkan dinamika kelompok sosial. Nah, lebih spesifiknya lagi, in-group itu adalah sekelompok di mana anggota secara sukarela mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Lalu aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok.
dan diikutsertakan oleh kelompok tersebut. Nah, anggota in-group ini tuh cenderung memiliki sikap yang positif terhadap kelompoknya dan berusaha untuk berkontribusi dalam aktivitas kelompok. Nah, contoh in-group ini tuh termasuk keluarga, klub, tempat kerja, agama, dan asosiasi berdasarkan jenis kelamin tertentu. Nah, untuk spesifiknya out-group itu adalah kelompok yang dianggap sebagai atau berlawanan dengan in-group. Nah, individu di luar in-group ini tuh dianggap sebagai bagian dari out-group karena mereka tidak terlibat dalam kegiatan in-group dan tidak diikutsertakan olehnya. Nah, biasanya tuh out-group dinyatakan dengan menggunakan kata seperti mereka atau orang lain. Jadi tidak seperti kita yang digunakan untuk in-group. Nah, sikap terhadap out-group itu seringkali ditandai dengan perbedaan, prasangka atau bahkan permusuhan dan kebencian. Beberapa anggota in-group mungkin bersikap apatis atau tidak peduli terhadap out-group. Jadi, perbedaan antara in-group dan out-group itu terletak pada identifikasi anggota dengan kelompok tersebut, partisipasi dalam kegiatan kelompok, dan sikap terhadap anggota kelompok lainnya. Baik, selanjutnya yaitu kelompok tertutup dan kelompok berkesinambungan. Kelompok tertutup adalah kelompok yang jumlah anggotanya tetap, yaitu orang-orang yang menjadi anggota kelompok dari awal sampai akhir. Kelompok tertutup dan kelompok berkesinambungan yang sering disebut kelompok terbuka adalah kelompok yang anggotanya dapat bertambah selama proses kelompok. Nah, jadi kelompok tertutup memiliki anggota tetap dari awal hingga akhir sesi konseling. Sedangkan kelompok berkesinambungan atau terbuka dapat menerima tambahan anggota selama proses konseling kelompok. Penambahan anggota baru dalam kelompok terbuka dapat menimbulkan tantangan komunikasi, penerimaan, dan interaksi karena perlu memperkuat hubungan yang sudah ada dalam kelompok. Nah, selain pembagian kelompok seperti dikemukakan di atas, ada pembagian lain yang dikemukakan oleh beberapa ahli menurut Correll dan Gazda. Kelompok bimbingan, kelompok konseling, kelompok psikoterapi, kelompok latihan, kelompok pengembangan organisasi, kelompok latihan hubungan antar manusia yang sistematis, kelompok latihan kepekaan, yaitu kelompok pelatihan sensitivitas adalah salah satu kelompok pelatihan pertama dan populer di Indonesia. Pembinaan pribadi. Beberapa ahli juga menggunakan istilah kelompok sensitivitas untuk merujuk pada kelompok pelatihan yang menggunakan kelompok kecil sehingga medianya. Selanjutnya itu ada kelompok pertemuan, adalah kelompok yang memberikan pengalaman intensif dalam kelompok kecil dengan tahap penekanan pertumbuhan pribadi anggotanya. Kelompok pertemuan terkadang dikenal sebagai kelompok pengembangan pribadi. Dan yang terakhir yaitu ada kelompok pelatihan keterampilan hidup, mengajarkan orang bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Kelompok pelatihan keterampilan ini didirikan berdasarkan teori bahwa banyak orang mengalami masalah emosional atau kesulitan melakukan penyesuaian sosial karena mereka belum mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi masalah tersebut, baik karena teladan yang mereka itu buruk atau lingkungan tidak mendukung, atau bisa dari keduanya. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian aspek psikologis kelompok. Aspek psikologis kelompok merupakan peristiwa psikologis dalam kelompok meliputi berbagai kehidupan, peristiwa yang hampir selalu terjadi jika dua orang atau lebih berada dalam suatu kelompok dan terjadi sebuah proses hubungan. Nah, proses hubungan yang dapat terjadi antara lain berupa yang pertama yaitu ada komunikasi, yang kedua konflik, yang ketiga ada kerjasama, yang keempat ada rasa kepercayaan, yang kelima keterbukaan, yang keenam itu ada realisasi diri, lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini yang pertama yaitu ada komunikasi.
komunikasi sebagai suatu proses merupakan sarana penghubung antar dua makhluk hidup yang dapat terjadi antara sesama manusia dengan makhluk lain. Lalu secara psikologis juga komunikasi diartikan sebagai suatu proses di mana seseorang individu mentransformasikan stimuli untuk memodifikasi perilaku individu lain. Lalu hubungan manusia terbentuk melalui perilaku, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, pada dasarnya individu melakukan komunikasi dengan pesan-pesan yang disengaja dan disadari, yaitu mengharapkan suatu kesamaan terhadap isi pesan yang disampaikan. Nah, lalu yang kedua yaitu ada konflik. Nah, ketika aktivitas seseorang diganggu oleh tindakan orang lain atau oleh keadaan di luar kendalinya, maka timbullah konflik. Konflik ini selain bisa terjadi di antara dua orang atau lebih. Nah, konflik ini juga bisa terjadi dalam organisasi, baik itu organisasi formal maupun organisasi informal. Nah, konflik juga dapat terjadi dalam diri sendiri atau diri seseorang, yaitu pada saat seseorang tersebut dalam diri seseorang tersebut mempunyai dua atau lebih kepentingan yang harus dipenuhi dalam satu waktu kesempatan. Nah, menurut Patterson juga konflik antar individu sering terjadi dalam hubungan yang sangat erat. Nah, dan di kelompok juga kelompok itu semakin banyak bertemu, terus kedekatan antar anggota kelompoknya semakin erat. Nah, itu memungkinkan lebih sering munculnya konflik. Hal ini dikarenakan karena semakin dekat hubungan, kita bisa menjadi ada salah paham atas apa yang disampaikan oleh teman kita. Jadi lebih banyak mempermasalahkan hal-hal yang sepele. Lalu yang ketiga yaitu ada kerjasama. Nah, kerjasama yaitu pasti ya tiap kelompok pasti ingin mencapai tujuan kelompok yang produktif ataupun kelompok yang efektif. Nah, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan adanya kerjasama. Untuk mencapai kelompok itu, kerjasama perlu adanya rasa percaya, keterbukaan, serta perwujudan diri dan saling ketergantungan antar anggota kelompok. Nah, dengan begini kerjasama di dalam kelompok akan semakin baik. Lalu poin selanjutnya yaitu yang keempat ada rasa percaya. Rasa percaya itu adanya rasa percaya setiap anggota kelompok terhadap anggota lain merupakan salah satu ciri kelompok yang efektif. Nah, dalam kelompok itu terdapat 4 rasa percaya. Yang pertama yaitu rasa percaya para anggota kepada pemimpinnya. Yang kedua, rasa percaya terhadap anggota kelompok. Yang ketiga, rasa percaya antar sesama anggota kelompok secara individual. Lalu yang terakhir yaitu ada rasa percaya setiap anggota kelompok terhadap kelompok sebagai suatu kesatuan. Nah, dalam kelompok yang matang, rasa percaya antar individu itu semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari memberikan suatu perasaan dihargai satu sama lain dan setiap anggota dimengerti oleh anggota lainnya. Seperti itu. Lalu yang kelima yaitu ada keterbukaan. Nah, keterbukaan yaitu sikap yang ditunjukkan oleh seseorang yang meyakini bahwa keselamatan dirinya tidak terancam oleh apa yang diketahui orang lain tentang dirinya. Nah, ini tuh berkaitan juga ya sama rasa percaya. Nah, untuk menumbuhkan rasa keterbukaan ini juga diperlukan sikap positif dan dewasa dalam diri setiap orang yang berinteraksi, yaitu yang selalu berprasangka baik terhadap apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh orang lain. Nah, ini tuh masih bersambung ya sama rasa percaya tadi. Jadi jika rasa percaya antar anggota kelompok itu udah ada, maka rasa keterbukaan pun makin ada gitu. Jadi si anggota kelompok ini tuh bisa lebih bebas untuk mengungkapkan apa yang dipikirkannya, saran mengenai kelompok tanpa rasa takut untuk dikritik atau di macam-macam. Nah, untuk menerima keterbukaan juga sebagai individu, kita harus bisa menerima kritik yang baik, tidak selalu memandang kritik itu sebagai suatu hal yang negatif. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu ada realisasi diri. Nah, pada dasarnya setiap orang
ingin agar keberadaan dirinya dalam suatu lingkungan itu mempunyai makna, dirasakan dan diakui oleh orang lain. Nah, untuk membuat kelompok menjadi solid, efektif, faktor perwujudan diri dalam setiap anggotanya itu harus cukup gitu, porsinya tuh harus sama satu sama lain. Nah, seseorang yang memiliki perwujudan diri yang tinggi itu dapat dilihat dari salah satunya, yaitu sebagai anggota kelompok, ia merasa bebas mengambil resiko, menyuarakan sarannya, dan melakukan apapun yang ingin dia lakukan gitu. Jadi si orang ini tuh udah merasa nyaman aja gitu, jadi nggak perlu ada rasa takut dia udah berhasil bisa menuruti apa yang ingin dirinya lakukan. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada seseorang yang mempunyai perwujudan diri yang rendah. Salah satunya dapat dilihat dari sebagai anggota kelompok yang merasa ada tekanan dari faktor luar dirinya gitu. Nah, jadi kayak dia tuh ngerasa selalu gak bebas gitu. Jadi mungkin ada tekanan dari luar dirinya yang membatasi dia untuk melakukan sesuatu di kelompok itu. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, melanjutkan aspek psikologis yang tadi, selanjutnya yaitu saling ketergantungan atau interdependence. Saling ketergantungan ini adalah kondisi mental anggota kelompok dengan saling mengandalkan anggota lain dalam melakukan realitas sosial di dalam kelompoknya. Menurut Skater 1951, kondisi saling ketergantungan ini dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu ikatan antar individu, ketersangkut pautan, dan pernyataan pendapat. Rasa saling ketergantungan akan menurun jika terdapat kesenjangan antar individu. Rasa saling ketergantungan akan meningkat ketika adanya ikatan interpersonal yang kuat. Jadi, jika topik pembicaraannya itu relevan, saling ketergantungan itu akan meningkat, begitupun sebaliknya. Lalu yang ke-8 ada umpan balik. Menurut Potter 1982, umpan balik itu harus dalam suasana here and now atau di sini dan sekarang. Maksudnya yaitu umpan disampaikan sesegera mungkin atau tidak terlalu ditunda setelah kejadiannya berlalu, dan diperlukan suasana yang mendukung kenyamanan dan kedamaian semua orang agar hal ini dapat terselesaikan. Nah, menurut Porter juga, kritik itu membangun bukan menjatuhkan. Dan yang terakhir, kelompok yang efektif dan tidak efektif. 2 jenis perilaku anggota kelompok terlihat jelas dalam kelompok yang efektif. Yang pertama yaitu perilaku berorientasi pada tugas, dan yang kedua perilaku yang diarahkan untuk menjaga hubungan dalam kelompok. Perilaku berorientasi tugas selalu berusaha mendorong dan meningkatkan anggota kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari kelompok yang efektif. Yang pertama yaitu pengambilan inisiatif memerlukan berbagai tindakan, misalnya mengemukakan sudut pandang baru, menyusun ulang permasalahan, lalu mengidentifikasinya dan memberikan klarifikasi. Yang kedua, pencarian informasi, misalnya mencari informasi lebih lanjut. Yang ketiga, mengumpulkan umpan balik, misalnya meminta anggota kelompok untuk mengekspresikan emosi mereka dan memberikan komentar atau ide mengenai suatu topik. Lalu selanjutnya memberikan informasi, misalnya menyampaikan fakta berdasarkan pengalaman pribadi. Lalu yang kelima, menanyakan kepada anggota mengenai pemikiran atau gagasan mereka untuk mengetahui sudut pandang mereka. Yang keenam, pemrosesan informasi, yaitu menguraikan potensi hasil dari penerapan rekomendasi. Lalu selanjutnya koordinasi, ini itu mencakup penggabungan aktivitas anggota.
dan mengumpulkan sudut pandang atau saran yang berbeda. Lalu yang terakhir, mengulangi kembali saran-saran yang berkaitan satu sama lain setelah kelompok selesai memperdebatkannya. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri dari ciri-ciri kelompok yang tidak efektif. Yang pertama yaitu menentang, mengkritik, dan menyalahkan orang lain. Contohnya misalkan menunjukkan sikap menentang dan menyalahkan orang lain. Yang kedua, menghalangi, misalnya membelokkan pembicaraan ke arah lain, lalu mengutarakan pendapat pribadi yang tidak sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan, atau terlalu banyak bicara karena ingin mendapat pujian. Yang ketiga, mendominasi, misalnya mengemukakan pendapat sendiri tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, menyaingi, yaitu selalu ingin berusaha berpendapat lebih dulu dari orang lain. Yang kelima, mencuri simpati, yaitu menciptakan sesuatu untuk mendapatkan dukungan dari orang lain. Yang keenam, menyokong pendapat tertentu atau mengajukan atau mendukung pendapat yang berkaitan dengan kepentingan sendiri. Lalu mengganggu proses, yaitu menginterupsi pembicaraan atau pekerjaan dengan pemikiran yang kurang relevan atau sering melucu. Lalu ada mencari nama, yaitu mencoba untuk mengarahkan semua perhatian orang lain itu kepada dirinya sendiri. Dan yang terakhir, membuat acuh tak acuh gitu. Jadi berlaku pasif, merasa masa bodoh, tidak peduli terhadap situasi kelompok. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah implikasi. Mengerti tentang berbagai kelompok dan gimana pengaruhnya itu penting banget. Misalnya, kalau kita paham bedanya kelompok-kelompok kayak primer, sekunder, dan atau psikologis sama sosial, kita bisa lebih mudah membentuk kelompok yang asik dan produktif. Entah itu di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja. Gimana kelompok-kelompok itu saling mempengaruhi dan gimana aturan serta nilai-nilai kelompok bisa nentuin siapa kita. Kita juga penting buat tumbuh dan hubungan sama orang lain. Ngerti psikologis kelompok juga bisa ngebantu kita jadi pimpinan yang lebih baik dan bisa handle masalah antar tim dengan lebih baik. Terus mengerti tentang bedanya kelompok in group sama out group bisa bantu kita mengerti gimana caranya orang jadi anggota kelompok dan gimana identitas bisa berubah di lingkungan sosial. Ini penting buat menghindari konflik dan diskriminasi. Nah, yang lainnya kayak bedanya kelompok tertutup sama yang terbuka juga bisa bantu kita merancang kelompok dengan lebih baik, khususnya di bidang bimbingan dan konseling. Dengan tahu karakteristik tiap-tiap jenis kelompok, kita bisa bikin strategis yang tepat dan buat membantu berkembang. Terakhir, pengetahuan tentang berbagai jenis kelompok juga bisa bantu kita pilih cara intervensi yang cocok dengan situasinya. Misalnya, dengan tahu bedanya kelompok, pelatihan sama kelompok pertemuan, kita bisa pilih pendekatan yang tepat buat bantu orang-orang dengan masalah mereka. Jadi ngerti tentang berbagai kelompok dan gimana pengaruhnya itu bisa jadi dasar yang kuat buat bantu kita jadi lebih baik dan hubungan sosial, tumbuhnya individu dan membangun masyarakat yang lebih inklusif.